pada tata letaknya gitu kan. Udah diuji itu, ada 6 huruf yang beda. N-nya ke sini, Z-nya ke situ misalnya. Jadi, artinya kalau variasi keasliannya tuh yang mana? Apakah betul-betul palsu, setengah asli yang tadi saya katakan yang mana? Ya kita menduganya bahwa itu palsu. Sehingga Polda Metro menyidiknya pasti ya akan melihat dulu apakah ijazahnya Pak Jokowi ini asli apa tidak. Dasar laporan harusnya menurut saya dibuktikan dulu aslinya. Apalagi UGM nih, otoritas UGM sudah mengatakan itu asli. Itu bukti yang sangat sulit dibantah. Hanya bisa menjadi 4-3 kalau TPUA ini bisa membuktikan bahwa UGM ini ikut tipu-tipu juga. Hakim yang mengatakan oh iya saya Pak Jokowi katanya dibuat di pasar pramuka gitu sampai dia berbicara di mana-mana testimoni. Dan ini menurut saya tidak hanya terjadi di Indonesia, ya termasuk Joe Biden itu juga pernah dipersoalkan sebenarnya di negaranya, ya. Atau ada banyak presiden lain juga pernah dipersoalkan di negaranya soal itu tadi, soal pendidikannya, soal ijazah dan sebagainya. Dari studio utama Unpacking Indonesia Pejaten Raya Jakarta, inilah Majelis Antitesis. Majelis Antitesis hari ini akan membahas tema menunggu keputusan Polri soal kasus ijazah palsu Jokowi dengan narasumber pilihan Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Kapolri, Pitra Romadoni, Presiden Petisi Ahli, Tim Mawar Advokat, Rizal Fadilah, Wakil Ketua Umum TPUA, Azam Khan, Sekretaris TPUA sekaligus Advokat, Aristo Pangaribuan, Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Indonesia, Abdul Fikar Hadjar, Ahli Pidana Universitas Trisakti. Kita sambut host kita, presenter kita, Presiden Unpacking Indonesia, Zulfan Lindang. Gak bisa jadi presiden Indonesia, bikin sendirilah kita menuju. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia, Majelis Antitesis dimanapun berada. Selamat datang juga kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Ya. Hari ini yang kita undang adalah dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Nasional. Juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, tadi sudah disebut namanya ya semua, untuk menghemat waktu saya tidak ulangi lagi. Ya. Nah, topik kita adalah menunggu keputusan Polri soal kasus ijazah palsu Jokowi. Kenapa ini tidak selesai-selesai? Kenapa ini panjang sekali? Kan gitu, bisa, ya kan? Artinya memang ini maraton ini, bukan sprint ya. Nah, jadi maraton ini tentu kita mengharapkan ada keputusan cepat dalam konteksnya. Supaya saya dengar juga hari ini Roy Suryo itu periksa Polda ya. Kemarin. Nah, beritanya baru hari ini turun. Nah, jadi mudah-mudahan setelah ini ada titik terang supaya ini cepat selesai kan gitu. Insyaallah. Nah, supaya kita nih bisa berlanjut ke masalah-masalah lain. Banyak sekali masalah di Indonesia ini. Nah, mungkin saya karena ini menyangkut Polri, kita minta Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sebagai penasihat Kapolri. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, beberapa hal yang menyangkut masalah-masalah kenapa ini agak lama, agak terlambat gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu. Yang tahu Pak Arianto nih. Silakan Pak Arianto. Ya saya ingin cerita dari awal ya.
ini masalah gonjang-ganjing dari lama ini kan antara orang kelompok ya, antara dua kelompok. Yang satu kelompok yang menohok bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, Iya. kemudian yang satunya yang simpatik dengan Pak Jokowi yang yakin bahwa itu ijazahnya ijazah asli. Karena ini masalah hukum ya, menuduh orang itu pakai palsu itu pasti masalah hukum itu. Sementara dari yang menuduh ini dia menyajikan bukti-bukti kepada media, banyak sekali bahwa ini buktinya gini ini banyak sekali itu. Nah, sedangkan yang simpatisan dari Pak Jokowi itu ayolah kita tembus secara hukum. Selama itu begitu ya. Nah, kemudian banyak sekali laporan ke sana ke sini, tapi akhirnya endingnya adalah ketika Pak Jokowi melaporkan bahwa dirinya itu dicemarkan, sementara itu dari pihak istilahnya TPUA itu melaporkan ke Mabes bahwa itu ijazah palsu. Iya. Nah itu dari situlah mulai ditempuh jalan hukum. Tapi kemudian ternyata laporan yang ke Bareskrim itu oleh Bareskrim belum sampai ke penyidikan, baru sampai penyelidikan ya. Dari data-data yang diterima daripada pengadu ya, bukan pengadu itu belum laporan ya, masih pengaduan. Dilihat-lihat Bareskrim berkesimpulan bahwa tidak ada unsur pidana sehingga dia tidak naikkan ke taraf penyidikan. Nah, sementara itu yang di Polda Metro itu juga masih sampai sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Karena apa? Yang dilaporkan ke Polda Metro adalah satu, pertama kali pencemaran, kemudian berkembang lagi dengan ada ujaran kebencian, ada hasutan, ada provokasi dan sebagainya ya. Sehingga Polda Metro menyidiknya pasti ya akan melihat dulu apakah ijazahnya Pak Jokowi ini asli apa tidak. Itu. Dia pakai penyelidikan. Kalau seandainya itu asli maka berarti tuduhan kebencian dan hasutan itu bisa dijalankan menjadi sebagai satu tindak pidana kan gitu. Kira-kira begitu. Nah sekarang sudah berjalan tapi ternyata yang di Bareskrim diprotes sama dari tim pembela itu. Saya lupa terus istilahnya TPU itu ya. TPUA, Tim Penggerak Ulama dan Aktivis. Nah, terus diprotes bahwa itu berat sebelah karena dulu gelarnya akan tertutup. Saya dulu sebelumnya sudah mencalonkan sama Bareskrim. Kalau mau di SP3 itu kalau mau dihentikan ya waktu kan gambar penyelidikan Anda mestinya gelar supaya Anda nanti nggak dituduh berat sebelah gitu. Tahu-tahu baru seminggu udah langsung dibilang nggak ada bukti gitu sehingga dibacakan bahwa itu identik identik istilahnya gitu ya. Ijazahnya. Intinya ijazahnya Pak Jokowi itu asli lah. Yang sudah akhirnya kan diprotes yang dari TPUA itu mengajukan keberatan minta di gelar ulang, gelar terbuka gitu ya. Khusus. Untungnya Pak Kapolri mau itu setelah 1 bulan itu beliau mengatakan oke lah nanti akan kita kawal ini akan terbuka eksternal mau diikutkan gitu kan. Saya lega jadinya kan. Nah barulah besok ini mau berjalan. Sementara yang dari di Polda Metro sudah memeriksa 49 saksi, 7 saksi ahli gitu ya. Sudah diperiksa semua tapi masih dalam tahap penyelidikan. Nah makanya itu besok ini kira-kira yang akan terjadi ini sebenarnya sudah on the right track ini. Jadi sudah menuju kepada kesimpulan kira-kira kalau ini berjalan lancar ya. Besok digelar terbuka gelar khusus itu ya. Nanti pasti akan menampung kembali apa-apa yang kurang disampaikan mungkin dulu itu akan diterima gitu. Terus kemudian itu Bareskrim ya. Saya tidak tahu keputusannya apa, tapi perkiraan saya besok itu pasti hanya menampung kekurangan-kekurangan itu aja apa yang mau disampaikan sebagai alat bukti masing-masing. Kira-kira begitu. Sementara di Polda Metro sampai sekarang pun belum berani menaikkan ke penyidikan. Masih mengundang Pak Roy Suryo. Bukan memanggil ya. Mengundang itu artinya masih dalam tahap penyelidikan. Mau datang enggak? Mau datang boleh, tidak boleh, silahkan aja gitu. Kebetulan Pak Roy Suryo kan memilih tidak datang gitu kan. Padahal kalau saya pribadi itu, kalau seorang dalam tahap penyelidikan itu diundang, tidak datang itu rugi besar Pak. Karena apa? Mestinya dia bisa datang dan menyampaikan sanggahan-sanggahan dia itu dituduh sebagai
ujaran kebencian dan sebagainya. Tapi karena sudah memang mereka milih gitu ya nggak apa-apa, silakan aja. Yang di Polda Metro ternyata ya sudah gitu, undangan kedua tidak dapat Hadir. ya sudah hadir Pak, tapi tidak mendapatkan tambahan bukti yang untuk menyanggah. Maka ya mungkin Polda Metro akan menggunakan bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor untuk meningkatkan ke penyidikan. Itu estimate saya kira-kira. Ya. Itu kira-kira begitu Pak Anu. Ya, terima kasih Pak Arianto. Saya kira terang sekali ya apa yang dijelaskan oleh Pak Arianto. Nah, ini saya antara Pak Rizal dengan Pak Azam. Siapa duluan mau bicara? Ini kan mungkin saya Bapak Oleh ya. saya. Nah, ini sekjen bukan sekretaris, tadi saya koreksi. Sekjen. Ada jenderal. Ya, sekjen TPUA. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Supaya lebih jelas tuh TPUA ini orang nggak tahu apa ini. Nah, saya kira Izin. silakan toh. Ya, apa pertanyaannya kira-kira? Nah, artinya apa yang dijelaskan oleh Oke, gini jelaskan. Kita mencoba untuk merekonstruksi bahwa tanggal 9 itu Bang Egy sebagai ketua umum Presiden TPUA itu melaporkan bulan 12 ke Kabariskim, Mabes Polri. Tentu laporannya menyangkut soal masalah ijazah palsu. Ya, 263, 264 lah ya. Berjalannya waktu masih dumas terus. Ya, 6 bulan lebih sekarang itu dumas terus. Padahal ada 4-5 orang yang sudah diajukan pemeriksaan. Oke. Ada 7 video yang diajukan. Termasuk pengajuan ahli 2 orang. Plus nanti ya Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismond Sianipar. Udah itu masuk, namun belum dilaksanakan apa-apa. Nah, dengan bergulirnya waktu cukup panjang, muncullah tanggal 29 atau tanggal 30 bulan 4 tahun 2025, Pak Jokowi datang ke Polda melaporkan pencemaran nama baik dan fitnah, kira-kira begitu. Nah, tapi berjalannya 10 atau maksimal 15 hari ngegeruduk yang dipanggil. Ngegeruduk, klarifikasi dan undangan termasuk beliau. Ya. Pada saat pemanggilan dari Polda tentang saya pikir itu dumas ya. Toto sudah dibentuk laporan. Nah, ini saya pikir equality before the law ini pincang secara hukum. Yang Bang Egy maksud saya 6 bulan nggak jalan, tahu-tahu diputus, penyelidikan itu dihentikan. Padahal ini di Polri Pak Polda? enggak, Mabes dulu ini. Mabes, ini Mabes. Tanya, Cerita Mabes. ya. Tentu dihentikan karena tidak ada peristiwa. Ya. Bagaimana mau ada peristiwa orang belum ada pemeriksaan? Ya begitu kan? Peristiwa pidananya di mana belum ada pemeriksaan satu. Kalau kita ngacu pada dasar 109 KUHP, ya ini pakai dasar supaya nggak salah gitu ya. Jadi KUHP itu mengatur hanya penyidikan yang bisa dihentikan, penyidikan setelah gelar muncul yang namanya SP3 dihentikan. Namun SP3 itu bisa dibuka kembali kalau ada novum, ya kan? Nah ini belum apa-apa, tetap penyelidikan dihentikan. Nah kadang-kadang kita ini bingung, belum ada pemeriksaan. Oke, kita lanjutkan. Yang saya sebut tadi equality before the law itu pincang secara hukum. Yang satu melaporkan gak jalan, dihentikan. Yang satu terus jalannya, cepat sekali, gitu loh ya. Nah ini apakah ada exception? Nah kembali kepada pelapor yaitu Jokowi. Kalau Bapak Jokowi dibilang bukan pejabat karena sudah keluar presiden mantan ke-7, kalau mengacu pada putusan MK 109 dalam kurung PUU 22 dan 2024 bahwa pejabat negara, korporasi, kelompok masyarakat itu boleh dikritik. Nah, kalau saya lihat Joko Widodo sebagai presiden diangkat ke Kepres 30. Kalau nggak keliru bulan 2 tahun 2025 menjadi Dewas Danatara yang kira-kira 17.000 triliun lah, kira-kira begitu ya, yang dikelola. Berarti dia pejabat negara yang dibayar cukup fantastik, kira-kira begitu.
Nah berarti ini pejabat negara. Melaporkan, diterima. Oke lah, silahkan saja nggak apa-apa. Namun yang paling utama, dasar laporan harusnya menurut saya dibuktikan dulu aslinya. Itu barang gitu loh. Ini saya ini dicemarkan nama. Saya difitnah. Ini loh nggak percaya. Artinya Jangan-jangan memang sudah diserahkan yang aslinya nggak? kan harus ada berita penyitaan dan segala macam. Kan begitu. Nah buktinya sampai sekarang masih penyelidikan. Itu yang bergulir gitu loh ya. Nah, harusnya maksud saya orang namanya ini sedikit saya cerita. Waktu Jessica itu kasus Kobi cyanida itu ada salah satu pakar pidana Jaya yang ribut sama Hotman Paris di iNews. Karena dia menghina Jaya, lu diem, lu S1, lu diem ini. Nah lama-lama Jaya kesel, kontak saya, dia mencoba melaporkan. Tapi bawa dia, ijazah S2-nya itu 2 biji dibawa ke Polda. Ini loh ijazah saya. Clear, baru muncul yang namanya proses pemanggilan. Artinya dari penyelidikan sudah ditemukan itu. Bahwa 184 itu terpenuhi. Ya gitu loh. Karena 184 itu terpenuhi maka jalan proses itu. Yang akhirnya ditempuh dengan damai itu boleh-boleh saja. Kan itu delik aduan absolut. Ya. Nah kembali kepada beberapa tadi yang dijelaskan Pak Arianto. Polres-polres yang melaporkan orang-orang ini 6 orang ya. Termasuk beliau ya. Beliau ya. Nah urgensi hukumnya apa? Legal standing yang nggak ada. Ini masalah delik aduan absolut itu ada. Orang yang menjadi korban langsung. Korban langsung yang bisa. Lah kalau bukan korban langsung bagaimana? Ditarik pasal 160. Hasut penghasutan. Namanya penghasutan kalau contoh sekarang saya di podium contoh. Misalnya saya lihat ini yang pakai jilbab. Itu maling nih. Ini maling nih. Sorry. Ini maling. Hajar. Terjadi penghajaran karena saya menghasut, maka dia bisa melaporkan. Kan begitu? Dia bisa melaporkan saya pernah menghasut termasuk yang menghajar juga. Kira-kira begitu. Ya. Nah ini apa yang terjadi? Fisik nggak ada yang terjadi. Ribut nggak ada, apalagi pasal 28 SARA. Lah SARA ini apa? Gitu loh. Ras, agama, kan nggak matching. Dan kemarin juga saya sampaikan kepada rekan-rekan penyidik konstruksinya. Jadi kalau orang yang melaporkan itu menjadi korban langsung, oh nggak apa-apa. Yaitu yang disebut delik aduan absolut. Lah kalau bukan, masa mau dipaksa ditarik ke sini? Saya bilang gitu. Satu bukan cuma equality before the law. Tapi ini kan karena tekanan gitu loh. Karena pesanan ya, tanda kutip. Nah harus. Nah ini kan maksud saya, penjelasan kepada publik secara hukum ini kan pecah jadi. Bagaimana gitu loh ya. Lah kita ini berharap kita hormati Polda, kita hormati kepolisian, termasuk ahli, kita hormati semua. Tapi maksud saya di jalur rel kereta yang benar. Kalau keluar dari rel kereta kan jadinya satu gerbong itu. Oke Pak, Dan semua. kita dengar nih. Pak Azam, Yap. ya, supaya ini runtuh Pak, ya kan? Ya. Nanti nggak kepotong-potong. Ya. Dan saya kira kalau memang ada hal yang memang ingin disampaikan, sampaikan Boleh. aja, nggak usah Iya boleh. nggak usah tergantung saya ya. Nanti biar tidak dibilang memotong-motong. Silakan. Enggak. Susah juga. Karena kan ini berdua masalahnya biar Pak Azam bicara, Pak Azam, Pak Rizal Fadilah, ya. Ya. Jadi Pak Azam kan yang advokat ini ya. Jadi Pak Rizal Fadilah ini wakil ketua umum TPUA. Iya. Jadi ketua umumnya Egy. Egy Sujana. Wah hebat juga ya. Profesor Dr. Egy Sujana. Ya. Silakan Terima kasih. Pak Rizal. Iya Bang Zulfan. Iya. Saya kira berangkatnya dari yang di Bareskrim itu ada SP Lidik tanggal 10 April 2025. Mulai ada penyelidikan dari Dumas.
yang 6 bulan yang lalu, 9 Desember 2024. Penyelidikan berjalan gitu. Yang kemudian pada tanggal 22 Mei 2025 itu yang dihentikan penyelidikan berdasarkan atas pernyataan Dirtipidum ya, Brigjen Juhandani Raharjo Puro itu bahwa tidak ditemukan unsur-unsur pidana peristiwa dihentikan. Nah, untuk itu maka yang disebut tadi oleh Pak Haryanto bahwa TPUA berkeberatan atas penghentian penyelidikan itu ya, karena dianggap satu tidak sesuai dengan prosedur KUHP dan Perkapolri 6 tahun 2019. Kemudian konten juga dalam kaitan pembuktian menurut TPUA tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, termasuk bukti-bukti yang dimiliki oleh TPUA. Gitulah. Kira-kira dua hal itu yang menyebabkan akhirnya kita keberatan. Nah, keberatan itu diajukan solusinya adalah gelar perkara ulang. Karena TPUA melihat gelar perkara yang dilakukan sampai penghentian penyelidikan itu dinilai cacat hukum. Atau dalam bahasa Pak Haryanto tadi tidak terbuka. Katakanlah pihak TPUA tidak ikut diundang. Gitu. Jadi sepihak itu ya, saya masih dengar Pak Irjen waktu pertemuan awal sebaiknya pihak-pihak itu dengar atau mendengarkan atau didengar pendapatnya, tapi tidak dilakukan, sehingga gelar perkara itu dinilai kalau menurut TPUA cacat hukum. Maka kami mengajukan keberatannya dua, Bang Julvan. Satu ke Karawasidik itu karena atasan penyidik untuk dilakukan gelar perkara khusus. Karena memang Perkapolri 6 tahun 2019 memberi ruang pasal 31, 33 untuk P33. Ada gelar perkara biasa, ada gelar perkara khusus. Yang khusus untuk kalau memang ada keberatan. Atau untuk kasus yang menjadi perhatian umum. Itu dibuka peluang gelar perkara khusus. Itu kita ajukan ke Karawasidik. Gitu ya. Pada tanggal 30 Juni 2025. Tapi kita juga memasukkan lagi ke Kadif Propam Mabes Polri, yaitu Pak Dirtipidum Brigjen Juhandani yang mengumumkan penghentian penyidikan. Untung tadi kepala propamnya bukan siapa tuh yang Pak orang? Oh, dulu yang Pak Karim. bukan Sambo ya. Oh bukan. Kebetulan bukan. Jadi kita Pak Sumartono, siapa ya lupa saya. Pokoknya diajukan ke Kadif Propam mengadukan Dirtipidum atas dasar melakukan delik. Ya, deliknya obstruction of justice. Gitu ya, melakukan penghalangan terhadap proses penegakan keadilan. Karena pelanggaran-pelanggaran hukum yang kita lihat dalam sampai kepada proses pengumuman penghentian penyidikan. Jadi dua jalur. Jalur Karawasidik dan jalur Kadif Propam. Itu tanggal 30. Tiba-tiba tanggal 30 siang, 30 sore itu sudah ada dari Karawasidik yang menyatakan gelar perkara khusus. Jadi yang diminta oleh TPUA dikabulkan. Itu pada hari yang sama. Ya, ketika kita mengadukan ke Kadif Propam dan ke Karawasidik, sore-sorenya keluar perintah untuk gelar perkara khusus tanggal 3 Juli. Gitu, yang kemudian akhirnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ditunda tanggal 9 besok. Gitu. Bulan Juli ini. Bulan Juli ini. Jadi gelar perkara khusus untuk dalam tanda kutip mengulangilah proses gelar perkara atau memang yang sesuai dengan Perkapolri 6 tahun 2019 itu. Gitu. Harapannya apa Pak kalau ada pengulangan nanti? Ya, kalau kita berharap bahwa bukti-bukti yang ada yang belum diuji oleh pihak Bareskrim kemarin itu ya, termasuk juga saksi-saksi yang kita sudah ajukan, tolong ini diminta keterangan Pak Dr. Roy Suryo dan Dr. Ismon, karena semua data-data itu berangkat dari sana yang kemudian kita kompilasi bahkan kita kristalisasi dalam bentuk narasi hukum gitu. Jadi dari yang media berkembang kita masukkan sebagai bukti hukum dan itu yang kita masukkan ke Bareskrim. Terus kita masukkan itu sehingga sampai kepada tingkat
diharapkan adanya gelar perkara khusus. Jadi pengulangan dengan bukti-bukti baru yang harus lebih teruji gitu. Nah itulah yang kita siapkan besok gitu kan. Tanggal 9 besok. Tanggal 9 besok itu. Oke, Jadi, Pak. demikian Bang Zul. Ya, oke Pak Rizal. Komponas, Nah, ini sekarang saya ke Komnas HAM. Komnas HAM dan itu Komisi apa? 3. Tim Mawar. Pitra Ramadoni ini. Baik, terima Ada kasih. dua orang Bang jangan Ipan. salah, tim Mawar ini ada dulu yang di Kopassus itu. Pak Prabowo. Ini lain. Iya. Silakan. Pak. Siap, Bang Julpan. Ini luar biasa, kita sudah diundang di acara yang luar biasa spektakuler ini ya. Saya ingin menyampaikan Bang Julpan, di dalam hukum memang tidak diatur penghentian penyelidikan. Akan tetapi itu diatur terkait dengan surat pemberitahuan penyelidikan ataupun SP2HP. Ini harus kita bedakan ini antara penghentian dan pemberitahuan. Mungkin yang diterima oleh teman-teman itu adalah SP2HT, surat pemberitahuan hasil penyelidikannya. Isinya itu bahwasanya keterangan periksa ini bla 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 tidak ditemukan cukup bukti sehingga dihentikan gitu. Jadi ada perihalnya itu yang harus dilihat dulu. Jadi konteks hukum yang harus kita pahami, harus kita bedakan antara penghentian penyidikan dan surat pemberitahuan hasil penyelidikan. Nah, kalau penghentian penyidikan itu adanya di tahap sidik. Nah, ini kan laporan daripada teman-teman seperti Pak Rizal Padilla, Ajam Khan dan lain-lain itu kan awal mulanya Dumas, pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan ijazah palsu katanya kan ya. Nah, kita harus lihat dari perspektif pandangan hukum. Kalau berbicara katanya tadi bahwasanya teman-teman yang melaporkan ada 5 orang, ada di Polres dan lain-lainnya, dan itu ditarik ke Polda Metro Jaya tidak memiliki legal standing, itu adalah pemahaman yang keliru. Saya kira semua warga negara Republik Indonesia berhak untuk membuat laporan apabila ia melihat adanya peristiwa dugaan tindak pidana. Bukan hanya Pak Jokowi saja yang bisa melaporkan gitu loh. Jadi orang lain juga bisa melaporkan, itu sah-sah aja. Tinggal lagi laporannya tersebut terbukti atau tidak, itu nanti akan diuji di tahap penyelidikan. Nah, kalau memang adanya suatu peristiwa pidana, Polri wajib menaikkan status dari penyelidikan ke tahap sidik apabila ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Nah, ini yang harus kita pahami dulu dari segi perspektif hukum. Jadi kalau memang warga negara boleh nggak melapor? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Dan Polri wajib menerima laporan masyarakat. Laporan itu nggak mesti harus laporan polisi. Dumas juga bisa pengaduan masyarakat secara tertulis. Tinggal nanti apakah tuduhannya itu terbukti benar atau tidak. Ada konsekuensi hukumnya juga kalau memang nggak terbukti, ya itu namanya pengaduan palsu ataupun fitnah ataupun pencemaran nama baik terhadap seseorang. Nah, konteks terkait dengan yang disampaikan oleh Pak teman-teman TPUA bahwasanya sudah ada gelar perkara khusus, itu adalah bentuk daripada keprofesionalan daripada Polri. Dalam hari ini Barreskrim Mabes Polri yang transparan dan proporsional. Polri tidak keberatan untuk dikoreksi. Mereka terbuka untuk siapapun dalam hal rangka penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Bukti konkretnya itu dari pengaduan Pak Rizal Padilla dan kawan-kawan ini ya seperti mohon gelar perkara khusus, pengaduannya itu sudah ditampung oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Artinya tidak ada di sini hak-hak masyarakat yang diabaikan. Karena hak-hak hukum masyarakat ini juga dijamin oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu merupakan hak setiap warga negara. Akan tetapi hak yang diberikan oleh konstitusi kita harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum juga. Jangan juga kita menuduh sesuatu perbuatan pidana terhadap orang, tapi kita tidak bisa membuktikan bahwasanya itu adalah pidana. Justru yang sebaliknya, kita menuduh, contohnya saya ada tadi dicuri maling kan gitu. Terus kita suruh dia buktikan kamu maling gitu. Ini kan pemikiran yang aneh. Di dalam asas hukum adendum hukum kita ada disebut actori incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan ataupun siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan. Tentu kita juga ingin melaporkan seseorang kepada pihak kepolisian, tentu kita membawa bukti-bukti dong.
nggak bilang wah dia ini adalah maling gitu. Tiba-tiba kita nggak memiliki bukti, suruh aja dia yang buktikan dia maling gitu. Ini logika terbalik menurut saya. Maka dari itu penilaian terkait dengan ijazah ya saya samakan juga dengan rambut ini. Rambut ini asli atau palsu? Pertanyaannya kan begitu Pak Rizal Fadila. Asli nggak ini? Lagi bingung ini. Itu Pak Feta itu. Ini asli atau palsu? Rambutnya asli. Nah, rambutnya ini asli Pak. Dipotong dulu rambut orang baru dimasukin di sini. Tapi penggunaan ini asli atau palsu? Nah itu nggak bisa dijawab kan gitu. Jadi sederhana saja. Pembuktian terkait dengan asli atau palsu ini rambut, yaitu pihak yang mengeluarkan rambut ini. Siapa yang memproduksi? Dia dapat dari rambut Kribo mana nih? Apakah rambutnya Habib Kribo dan lain-lain harus diperiksa. Dia dapat dari mana rambut ini gitu loh. Sehingga yang mengeluarkan itulah yang lebih memiliki kewenangan bahwasannya itu asli atau palsu. Sederhana saja Bang Julpan. Nah terus konteks terkait dengan legal standing. Saya tidak sependapat dengan Pak Ajam Khan, boleh dong kan gitu. Kalau dibilang teman-teman yang 5 orang ini tidak punya legal standing, itu merupakan diskriminasi hak dan diskriminasi hukum bagi pelapor yang 5 orang ini. Kenapa? Karena TPUA melaporkan legal standingnya juga apa? Pertanyaan masyarakat kan seperti itu. Itu kan juga warga masyarakat juga TPUA. Kenapa laporannya diterima? Nah terus kenapa yang 5 orang yang dibilang tidak mempunyai legal standing? Jadi kan ini nggak adil dong kalau memang kita nggak boleh melapor juga gitu. Sederhana aja. Ini kita lanjut aja kepada ahli hukum pidana kita ini. Ya. Saya jauh dulu sedikit. Sedikit dulu. Enggak, bukan sedikit. Ya, silakan. Jadi kalau dikatakan TPUA tidak punya legal standing, tahun 2022 sudah berperkara atas tuduhan hoax terhadap Bambang Tri dan Gus Nur. Oke, karena dianggap itu hoax berdasar pasal 1 Undang-Undang 146 yang sudah dihapus pasal 14, maka kita buktikan di dalam sidang. Ternyata pada saat dibuktikan di dalam sidang tidak menunjukkan ijazahnya, hanya fotokopi. Nah, bergulir lagi sampai gugatan ke PN Pusat tentang ijazah palsu. Nah, ternyata sampai di situ ya dikatakan Otto Hasibuan dan anaknya bahwa kalah, itu juga salah. Kita NO berbeda. Nah, itulah yang disebut kita memaknai ada legal standing. Ada sejarah perjalanan untuk mengetahui itu ijazah. Makanya Prof. Egy mencoba untuk melaporkan tanggal 9 tersebut ke Mabes. Jadi itulah perjalanannya. Legal standingnya itu ada melalui proses sidang. Proses tanya bertanya di dalam sidang kepada JPU dan di depan hakim. 33 saksi termasuk Rocky Gerung juga dihadirkan. Lanjut ke beliau. Ya, silakan Pak Arianto. Aristo. Pak Aristo Tangariguan. Pak Arianto. Oke, terima kasih Bang Zulfan kesempatannya. Jadi yang pertama, saya belum pernah lihat ijazahnya ya. Ya. Oleh karena itu sebagai akademisi saya hanya bisa memberikan analisis. Pertama, apa yang terjadi. Nah begini, ini pasal-pasal yang melapor ini kan pasalnya fitnah, pencemaran nama baik, berita bohong ya. Nah, ketiga pasal ini memiliki unsur fundamental yang namanya kebenaran. Benar atau tidak nih tuduhannya. Ijazahnya palsu atau asli atau identik. Nah, saya memulai dari situ, kebenaran. Di dalam literatur hukum ya, kebenaran itu kita lihat ada 2 versi. Yang pertama adalah legal truth atau kebenaran hukum. Apa itu kebenaran hukum? Kebenaran hukum itu adalah kebenaran yang diberikan definisinya oleh otoritas melalui serangkaian hukum acara. Di sini negara melalui aparaturnya memonopoli kebenaran itu. Nah, inilah yang sedang dilakukan oleh Bareskrim. Bareskrim memberikan definisi bahwa ijazahnya Jokowi itu identik, sederhananya asli lah, karena sama dengan teman-teman seangkatannya. Betul bahwa Pak Jokowi itu masuk di UGM, kemudian foto-foto KKN-nya. Nah, itu ada namanya kebenaran formal. Dalam hal ini, kliennya Bang Azam ini sudah ketinggalan nih dalam kebenaran formal, karena Bareskrim sudah mendefinisikan itu sebagai kebenaran. Yang kedua, UGM yang
sebagai otoritas pengeluaran ijazah itu sudah mengatakan itu asli. Nah, kebenaran formal di Republik ini rendah standarnya, Bang. Apa maksudnya? Pertama, untuk gelar perkara dari penyidikan ke penyidikan itu kan hanya gelar perkara, tidak ada standar khusus. Untuk menetapkan tersangka hanya perlu mathematical exercise, yaitu 2 alat bukti. Untuk memidanakan orang hanya perlu 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim. Itu rendah sebenarnya. Tapi bagaimanapun itulah undang-undang kita, itulah negara memonopoli kebenaran lewat sistem pembuktian itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini tesis yang kedua. Tadi tesis yang pertama tuh, Bang. Tesis yang kedua, kliennya Bang Azam ini dan teman-teman TPUA ini sedang mencoba memberikan jarak antara kebenaran hukum tadi dengan actual truth atau kebenaran yang real, kebenaran yang asli. Di dalam satu sistem hukum yang ideal, kebenaran hukum itu samalah dengan kebenaran asli. Tapi kita tidak hidup di satu sistem hukum yang ideal. Kita tahu kadang-kadang kebenaran hukum itu berbeda dengan kebenaran aslinya. Misalnya perkara Sambo, kan berbeda, yang didefinisikan oleh otoritas berbeda dengan yang terjadi sebetulnya. Sehingga itu meledaklah jadi kontroversial. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Bang Azam, Bang Riza ini dan kliennya juga ya, ini dapat memberikan definisi lain terhadap legal truth tadi. Nah, ini yang sedang dilakukan. Misalnya apa? Misalnya arguing bahwa ofonnya berbeda, arguing bahwa Universitas Pramuka, arguing bahwa korannya nggak betul, KKN-nya tahunnya tidak betul. Nah, dia sedang mencoba itu, memberikan jarak terhadap itu. Apakah berhasil? Ya saya nggak tahu, saya belum tentu berhasil. Nah, gelar perkara ini harus dilihat dalam konteks ini sebenarnya ada usaha dari otoritas untuk menyamakan dia. Tidak memberikan jarak antara kebenaran hukum tadi dengan kebenaran real atau actual truth. Makanya, ayo kita gelar perkara, kita undang nih, kita kasih tahu versi kita. Dan mereka doubting itu, mereka meragukan itu karena pasti di bayangan, di back mind Bang Azam dan Bang Riza ini sudah ada kesimpulannya dulu sebelum gelar perkara. Jadi saya di situ hanya untuk dikuliahin aja. Karena posisi kebenaran formal, kebenaran hukum itu, legal truth itu sudah diambil dulu oleh Polri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang menarik juga tadi soal tadi rambut keribo itu asli atau palsu ya. Nah, ini menarik. Apa definisi asli di sini? Karena saya lihat ada beberapa layer variasi keaslian. Apa itu misalnya? Yang pertama, asli betul-betul asli. Apa maksudnya asli betul-betul asli? Jadi seluruh syarat metode untuk mendapatkan ijazahnya seperti masuk kuliah, KKN, bikin skripsi itu tercapai. Sehingga asli 100%. Hybrid ada yang kedua. Asli yang kedua apa? Betul ijazah ini dikeluarkan oleh otoritas, tapi mungkin metode mendapatkan ijazahnya itu yang doubtful atau meragukan. Misalnya apa? Skripsinya dijokiin. Atau skripnya tidak ada, tapi tetap dikeluarkan oleh UGM. Nah ini terjadi overlapping jurisdiction nih antara etika atau pidana nih di yang kedua ini. Atau yang ketiga misalnya variasi yang lain adalah betul pernah dikeluarkan tapi hilang kemudian diterbitkan lagi. Nah ini juga doubting nih, overlapping jurisdiction karena substansialnya terpenuhi tapi formalnya yang tidak terpenuhi. Yang keempat ya palsu, variasi kemungkinan yang keempat ya palsu. Nah sekarang yang mana nih kemungkinannya? Tinggal. Nah itu tadi kalau kebenaran formal yang didefinisikan oleh otoritas itu ke variasi nomor 1, yaitu asli betul-betul asli. Dan inilah yang sedang diberikan jarak. Nah mungkin pertanyaannya adalah yang diberikan jarak ini definisi keaslian yang mana ini? Yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat oleh senior-senior dari TPUA ini. Demikian Bang Zulfan, kira-kira mapping analisisnya begitu. Memang kalau ahli pidana yang bicara ini alurnya tuh kayak Jelas. ini kita punya 2 ahli hukum pidana. Jadi nggak tahu arahnya kemana. Dari UI dan dari Trisakti. Bukan, saya bukan dipanggil saya. Izin dulu, tidak apa-apa. Untuk itu ya. Iya, ya, izin. Oh ya. Iya, izin. Ada Ya siap cari. saya kira orang top. Saya, insya Allah. Ya, orang top ini begitu. Banyak yang panggil. Luar biasa memang. Jaketnya India. Pak Aristo pindah ke sini Oke, Pak. aja. Nanti biar dipindahin itunya.
Ya, silakan Bang Fikar. Oke. Ya, saya kira udah jelas tuh diterangkan oleh Aristo ya. Tapi begini, tadi yang dikungkan oleh Pak Arianto tadi, ternyata perkara ini secara formal belum menemukan peristiwa hukumnya, karena masih di penyelidikan. Gitu. Jadi kan gini sebenarnya, penyelidikan itu mencari peristiwa hukum pidana. Ada tidak peristiwa hukum pidana? Kalau ada, baru ditingkatkan ke penyidikan, baru dicari bukti-buktinya, baru ditetapkan tersangkanya. Nah, ini kan sampai sekarang belum ada tersangka. Ya, apakah laporan ijazah palsu, apakah satu lagi apa namanya? Pencemaran nama baik, belum ada. Tapi yang menarik adalah dua-duanya itu pembuktiannya membutuhkan itu tadi. Ada nggak ijazah aslinya itu, ada nggak? Dia baru bisa menjadi dibilang palsu atau tidak kalau dilihat ada ijazahnya, atau dia baru bisa pencemaran, kan juga dasarnya itu juga. Loh, saya asli kok dibilang tidak asli. Nah, artinya di situlah sebenarnya perdebatannya gitu. Tapi sampai sekarang anehnya polisi belum bisa menyimpulkan ada tidak kedua peristiwa hukum itu. Nah, itu yang menjadi aneh gitu kalau menurut saya. Ya, karena kalau ada, ya dia pasti akan tingkatkan ke penyidikan. Meskipun tahu siapa yang akan jadi tersangka, tapi belum diumumkan di situ. Tapi masuk dulu ke penyidikan, peristiwanya menjadi jelas, baru nanti siapa dipilih di antara saksi itu. Memang kalau kita bicara hukum rigid seperti itu ya. Iya. Cuman kan kalau secara politik bisa aja apa urusannya saya harus menyerahkan ijazah asli atau itu lain lagi, ya kan? Karena unsurnya mewajibkan harus ada elemen kebenaran di situ. Ini Pak Arianto gimana Pak Arianto? Saya sebelum saya 5 menit lagi saya harus Iya. meninggalkan. Wajib. Terima kasih. Saya nomor satu ingin menyampaikan dulu pendapat saya mengenai apakah ada legalnya itu tadi. Apa legal apa sih istilahnya? Posisi pelapor itu apa legal standingnya ya? Itu saya katakan begini. Kalau pidananya itu adalah pencemaran, itu otomatis yang 6 itu tadi nggak ada legal standing. Karena dia bukan korban. Tetapi yang diadukan adalah bukan pencemaran, bukan delik aduan. Tetapi pidana umum. Jadi siapapun boleh. Jadi menurut saya nggak boleh mengatakan nggak ada legal standing tuh. Gitu. Ada itu kira-kira itu jawabannya. Yang kedua yang saya ingin sampaikan pada tadi Pak Aristo mengatakan ada kebanggaan turut dan sebagainya itu ya mudah-mudahan besok Pak ini kan gini kan sementara Barreskrim membuktikannya itu pakai yang pakem biasa ya. Lihat UGM dan sebagainya. Kalau lapor itu hanya tambahan saja lah karena kemarin ditantang itu ya. Nah sementara kalau dari sini kan pakai pembuktian apa itu digital ya. Nah selama ini saya yakin polisi curiga karena apa? Mereka mengatakan teknik-teknik digital yang teknik tingkat tinggi. Tetapi sampel yang dibandingkan itu tidak ada karena nggak pernah. Jadi nggak akan diakui itu. Nah makanya itu mudah-mudahan besok ya Pak. Kalau Bapak ditundang ke sana itu Pak. Bapak bisa menunjukkan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Aristo tadi. Buktikan. Tekniknya saya buktikannya gini loh kan gitu kan. Bukti material gitu. Tunjukkan di depan penyidik supaya penyidik bisa tahu bahwa kalau selama ini kan dia kan cuma mengatakan wong mereka nggak pernah pegang ijazahnya Pak Jokowi kok bisa membandingkan dengan yang asli kan. Itu kira-kira begitu Pak. Jadi pesan saya sih gini ya Pak. Saya ini yang penting rakyat semua terpenuhi lah. Bukan bela-bela sana sini ya. Rakyat juga bisa tercerahkan ini gimana masalahnya. Masalahnya ini adalah adu kepentingan ya dan kemudian adu argumentasi ini pakai teknik ini pakai ini gitu. Ibaratnya ini pakai tinju, ini pakai taekwondo lah, kira-kira gitu. Jadi nggak akan ketemu itu. Nah jadi saya ya besok seandainya gelar ini ada, ini kesempatan bagus Pak, Bapak untuk menyampaikan. Dan besok polisi paling mengatakan gini Pak, selama ini kan dia sudah mengumpulkan bukti yang dia dapat selama ini, penyelidikan itu. Besok akan ditambahin dengan yang ini nanti. Kemudian akan ditimbang-timbang. Tapi jangan dipaksakan hari itu juga selesai, enggak. Pasti mereka akan berunding sendiri lagi itu. Ini kalau Bapak itu bisa membuktikan betul-betul yang bisa dipahami, saya yakin itu akan berubah. Tapi kalau Bapak tidak, itu dianggap itu
tekniknya itu ya memang betul tekniknya, tapi datanya yang untuk membandingkan nggak valid kan, berarti kan nggak bisa dipercaya. Kira-kira itulah kalau saya dari diskusi ini tadi. Ya, saya kira kita siap ya, Bang Zulfan. Besok itu akan menyampaikan misalnya, ini sebagai misal saja ya kita sampaikan, bahwa menurut Bareskrim atau penyelidikan kemarin itu identik, yaitu ijazahnya Pak Jokowi dibandingkan dengan 3 ijazah temannya, lalu sama identik gitu kan, ini kemarin tuh. Tapi dari pihak TPUA sekarang ingin menyampaikan ada loh gitu ijazah lain gitu kan yang 3 temannya juga gitu kan, yaitu disebut dengan ijazah nomor 115, 1116, 117. Kalau Pak Jokowi itu 1120 gitu. Itu Pronojiwo, kemudian almarhum Hari Mulyono dan Sri Murtiningsih. Ini teman seangkatannya. Kita punya gitu ijazah itu. Itu kalau dibandingkan 3-3-nya identik. Tapi kalau dibandingkan dengan yang Pak Jokowi tidak identik. Nah ini saya kira nanti akan bisa kita sampaikan mungkin yang disebut Pak Haryanto tadi sebagai pembuktian. Yang kemarin identik dengan siapa? Pihak Bareskrim tidak menjelaskan 3 orang itu siapa. Sementara kita punya ijazah lain dengan nama-nama yang bisa kita sebutkan. Gitu. Nah berarti kan nanti ada pengujian tuh pada gelar perkara khusus besok. Semacam itu contoh. Contoh lain misalnya, pihak Bareskrim tidak menguji di lembar pengesahan skripsi yang sesuatu yang menurut pihak TPUA itu prinsip, yaitu masukan dari anaknya dekan Profesor Ahmad Sumitro, bukan Soe, gitu kan. Dia memasukkan, loh ini nama bapak saya itu, karena dia juga alumni Fakultas Kehutanan UGM, sama. Nama ayah saya dekan itu Prof. Sumitro, pakai U, bukan OE. Kemudian tanda tangannya dia lampirkan, beda dengan tanda tangan yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Itu tidak terungkap pada pengumuman Dirtipidum sebelumnya. Itu kita ingin tegaskan lagi untuk membuktikan apakah skripsi Joko Widodo itu identik dengan skripsi yang lain, termasuk juga dengan lembar pengesahannya. Karena faktanya tidak ada penjelasan dari pihak Dirtipidum atau penyelidik bahwa soal skripsi identik. Karena tidak ada bandingan kemarin itu, tidak disebut. Sementara kita mengajukan, loh kalau dibandingkan misalnya pada lembar pengesahan ini tidak identik. Jadi identik dari mana? Begitu itu untuk soal skripsi. Soal ijazah contohnya seperti tadi. Begitu Bang Zulfan. Jadi akan terjadi pengajuan bukti-bukti dan juga nanti akan dipertanyakan misalnya soal ijazah Pak Joko Widodo itu fotonya benar foto Joko Widodo bukan. Karena awam pun sekarang mempertanyakan. Bahkan ahli kita sudah melakukan face recognition analysis gitu kan. Bahwa dibanding-banding antara foto Pak Joko Widodo dengan foto orang lain termasuk namanya Dumatno Budi Utomo kok lebih dekat ke Budi Utomo daripada ke Pak Joko Widodo. Sehingga dalam forum besok kita akan tanyakan dulu yang pertama, bahwa apakah itu betul dalam ijazah itu foto Joko Widodo? Bukan. Karena awam apalagi ahli juga masih meragukan gitu. Jadi semacam begitulah. Gitu kajian. Nah, kita perlu tanya sama Habib Fitra. Ya kan? Iya, kita juga. Mungkin si Habib ini Habib udah pernah lihat dari Pak Jokowi ya, ada aslinya seperti ini, mungkin tidak disampaikan secara terbuka kepada umum, tapi mungkin Habib pernah lihat. Ya, sederhana aja. Melihat sesuatu itu tidak mesti harus dipandang dengan mata, tapi dirasakan dan diyakini. Sama seperti kita mempercayai adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbicara lihat melihat, Anda pernah melihat Tuhan tidak? Kan gitu, nggak pernah Pak. Jadi yang harus kita percaya siapa? Yang kita yakini. Yang kita yakini siapa? Ya, yang mengeluarkan produk itu.
Yang mengeluarkan produk itu siapa? UGM. Oke, kita kurang yakin lagi UGM menyatakan itu asli. Kita uji sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu di pihak kepolisian. Kepolisian telah melakukan laboratorium forensik dan melakukan pengujian baik itu dari segi makro eviden maupun mikro eviden. Ya hasilnya tidak ada kepalsuan di situ. Nah, justru yang menjadi persoalan adalah ketika kasus hukum ini bercita rasa politik. Kenapa saya bilang begitu Bang Julpan? Karena kasus ini saya lihat tidak murni hukum. Akan tetapi adanya pihak-pihak yang ingin menunggangi kasus ini dalam ranah politik. Contoh sederhana simpel saja. Betor. Apa kapasitas dia untuk menjadi hakim yang mengatakan, oh iya saya Pak Jokowi katanya dibuat di pasar pramuka gitu, sampai dia berbicara di mana-mana testimoni-testimoni, padahal dia mengakui dirinya seorang politikus dari PDIP. Ya. Pasar pramuka itu, ini adik-adik ini perlu tahu, ada pasar burung, ada pasar obat juga di situ. Pasar pramuka pejok. Di pengkolan ya. Itulah. Inilah saya bilang ketidakkonsistenan tadi. Gitu loh. Pertama mereka mengatakan pasar pramuka. Oke? Kita cek di pasar pramuka. Nggak ada di situ riwayatnya fotokopian percetakan, cuma riwayatnya situ terkait dengan jual burung dan obat-obatan. Ada ya, Coba lagi. di PLT. Tunggu dulu. Bukan, kita kan menguji omon-omon nih. Yang pertama mereka bilang di pasar pramuka. Oke, goyang lagi nih jalan pramuka katanya. Goyang lagi pojok pramuka. Kalau memang kita mau mengatakan sesuatu, konsisten dong terhadap omongan kita. Iya kan? Jangan hari ini tempe, besok tahu. Jangan hari ini balacan, besok sambalado gitu. Jadi nggak jelas. Nano-nano jadinya. Makanya yang mau dipercaya masyarakat ini, apakah penegak hukum atau omongan-omongan daripada Pak Rizal Padilla dan kawan-kawan. Sebenarnya saya mau berdebat dengan Pak Rizal Padilla agak kasihan juga karena usianya gitu loh. Jadi nggak enak kita karena memang kita mau berdebat tektok seperti ini. Nggak gitu. masalah juga. Bukan, artinya begini Pak. Saya juga lihat video-video Bapak ini, ada video tangkap Jokowi katanya, adili Jokowi, gantung Jokowi gitu. Tapi dalam politik itu pressure. Bukan, maksudnya kita merinding dengarnya gitu loh. Enggak lah, nanti netizen bilang, wah Fitra ini nggak beretika, tim Bapak bilang lagi saya nggak beretika gitu loh. Artinya kita nggak pernah nuduh orang itu tidak beretika atau tidak beretika, ya tahu itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan. Ya, kita kasih dulu adik-adik ini, kasihan sudah hadir. Ya. Saya persilakan 3 orang. Siapa yang mau bicara? Kalian kan pasti ngikutin ini masalah ini di media sosial ya. Biasanya yang paling ngikutin ini dari Maluku ya, Dek? Papua. Coba dari Papua dulu. Tanah Papua. Bicara aja. Iya, Papua. Mana mic-nya? Ini biasa. Oh, kamu dulu bicara. Silakan. Ya, sebelumnya tes perkenalkan, nama saya Oka Andriansyah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional. Sebelumnya ingin mempertanyakan ya, dari kasus-kasus yang ada saat ini kan memang bisa dibilang ini kan cukup hangat ya, dan baru saja terjadi belakangan ini setelah sekian lama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Yang pertanyaan saya sebagai masyarakat, kita ini merasa seperti dipermainkan dengan berita-berita ini gitu loh. Satu sisi belum berani untuk memberikan buktian asli dari ijazahnya, namun satu sisi ada saling serang menyerang tektokan soal ijazah palsu Bapak Jokowi ini. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya terutama kepada bapak-bapak akademisi ini, sebenarnya ada intrik politik apa di balik kasus ini gitu? Kenapa selalu digoreng, selalu digoreng ke permukaan sehingga masyarakat ini selalu melihat berita ini, tapi kasusnya ini tidak jelas gitu, tidak ada ujungnya, hanya putar-putar di situ saja, saling ulur mengulur. Dan saya merasa memang ada intrik politik yang bermain di belakang ini semua. Namun perlu ada pencerahan gitu, terutama dari bapak-bapak ini kepada kita ini mahasiswa dan juga masyarakat, bahwasanya agar kita ini nggak selalu dibodoh-bodohi gitu loh. Dengan kasus-kasus ini kan biasanya kalau ada
berita yang benar-benar faktual gitu ditutupi lagi dengan kasus lain. Dan ini kan menurut saya terlalu bertele-tele gitu kasusnya. Putar-putar tidak selesai-selesai. Mungkin bisa dijelaskan. Kita ke Pak ini dulu ya. Tadi kan bicara akademis itu, Pak Fikar nih. Iya. Beliau ini aktivis nih. Oke. Siap. Itu asumsi juga. Gini, apa namanya? Memang betul kalau dilihat secara sepintas ini seolah-olah ada unsur politiknya gitu ya. Tetapi kalau mau lihat dari pola relasinya ya antara siapa itu yang mempersoalkan ijazah palsu dengan Pak Jokowi, bahkan ketika masih jadi presiden kalau nggak salah gitu ya. Itu artinya relasinya adalah antara warga negara dengan penguasa negara. Itu jangan lupa dan itu wajar gitu loh. Wajar, jangankan ijazah yang berkaitan langsung dengan jabatan, hartanya saja itu oleh negara mesti dilaporkan. Orang bisa lihat semua. Tahu kan LHKPN, ya kan? Nah, hartanya saja itu pejabat yang namanya pejabat publik itu bisa dilihat gitu dan harus dibuka ke masyarakat gitu. Nah, karena itu kalau saya wajar saja kalau ada warga negara yang mempersoalkan gitu ya, ijazah atau tingkat pendidikan dari seorang pejabat publik gitu. Karena apa? Karena pejabat publik ini dibayar oleh masyarakat, dibayar oleh negara dari uang masyarakat gitu kan, dan dia harus menyelenggarakan urusan kemasyarakatan gitu. Nah, karena itu klaim-klaim atau bukan hujatan, permintaan soal ijazah palsu ini kan menurut saya sama dengan begini, sama dengan dia nagih gitu. Kamu kan saya bayar, sekarang buktikan bahwa kamu benar, pendidikanmu seperti itu gitu. Nah, itu sebenarnya yang terjadi itu. Dan ini menurut saya bagus, dialog antara warga negara dengan, bukan negara, tapi pejabat negara gitu, pejabat publik gitu. Dan ini menurut saya tidak hanya terjadi di Indonesia, ya termasuk Joe Biden itu juga pernah dipersoalkan sebenarnya di negaranya, ya. Atau ada banyak presiden lain juga pernah dipersoalkan di negaranya soal itu tadi, soal pendidikan, soal ijazah dan sebagainya. Nah, karena itu menurut saya ini juga menjadi ajang pendewasaan bagi warga negara kita, ya. Dan ada juga keinsapan atau kesadaran bahwa yang namanya pejabat publik, yang ketika dia menjabat pejabat publik itu udah hilang privasinya. Ya, artinya dia bisa dipersoalkan segala macam. Sampai hartanya yang di kantong pun harus dilaporkan LHKPN itu tadi. Dan itu bisa dibaca di websitenya LHKPN itu kita tahu, oh hartanya pejabat ini sekian kita tahu gitu. Artinya seperti itu gitu. Ada tambahan Pak? Nah, saya nggak ngerti apa kalau latar belakang politik yang tadi saya nggak ngerti yang terjadi. Ya. Silakan. Satu yang lain lagi. Mantap. Bener. Yang dari Papua tadi mau bicara? Papua Merdeka. Ngomong aja deh, nggak usah takut-takut. Baik. Sekarang kantor wakil presiden ada di Papua loh. Perkenalkan, nama saya Dianus Alom dari Papua. Di sini saya mungkin sedikit masukan bahwa negara kita itu belum bisa move on kepada penguasa-penguasa, sehingga mungkin kasus-kasus begini itu tidak bisa telusuri dengan baik. Makanya kalau jadinya tuh masalahnya mempersulit, mungkin seperti itu. Jadi nggak ada pertanyaan ya? Ya, kalau dari saya mungkin pertanyaan belum ada. Ya belum ada. Ini Yang survive satu lagi. Siapa lagi? Satu orang lagi. Ini yang kerudung dong ini. Ya. Tadi mau bilang maling. Yang kerudung dulu, kasihan ya. Ayo dek. Jangan takut-takut bicara. Belum ada inspirasi. Malu dia lihat Pak Rizal Padilla ya. Hebat. Mungkin kalau boleh saya komentari tentang tadi gelar perkara, alat bukti untuk verifikasi alat bukti. Iya. Iya, silakan. Silakan. Oke. Jadi tadi kan Bang Fitra mengatakan gelar perkara kira-kira diajukan alat bukti bagaimana dia
misalnya Bang Riza untuk mengajukan alat bukti di sana, tapi ada persoalan di sini ya. Ada persoalan yang sistematis yang berasal dari undang-undang. Apa itu? Akses terhadap alat bukti utama, misalnya ijazah, itu pasti tidak sama antara otoritas dengan orang yang dilaporkan. Jadi tidak akan sangat sulit ya, akan sangat sulit dan hampir tidak pernah dikabulkan. Ini Misalnya, otoritas maksudnya UGM ya? enggak, otoritas maksud saya aparat penegak hukum. Oh, polisi. Ya. Jadi misalnya begini, akses terhadap, walaupun di KUHP kita kan mengatakan boleh kita mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Itu kan yang dianjurkan juga di gelar perkara, silakan bawa bukti-bukti tambahan untuk membantah. Tapi persoalannya akses terhadap alat bukti utama dalam hal ini ijazah itu tidak sama pasti, tidak akan diberikan nanti ya. Ijazah itu untuk diperiksa sendiri oleh ahli yang dia tunjuk sendiri. Jadi kalau misalnya undang-undang mengatakan boleh mengajukan ahli, tapi ahli itu hanya bicara di awang-awang. Iya, iya. Karena dia nggak pernah juga melihat ijazahnya, berbeda. Ini misalnya perkara Jessica itu dulu ya. Kalau ahlinya dari polisi dan jaksa, dia bisa forensik, dia bisa lihat CCTV. Tapi begitu ahli yang dihadirkan penasihat hukum, dia hanya menganalisa data sekunder. Dari situ saja kredibilitasnya sudah tidak pas. Itulah makanya saya katakan sistem pembuktian di Indonesia itu rendah. Ini kan relik authoritarian rezim lah yang sekarang sedang didiskusikan. Nah artinya begini, sebenarnya posisi dari Bang Riza ini sekarang ini tertinggal jauh. Ibarat pertandingan sepak bola, saya pernah bilang ini udah 3-0 kalahnya. Dia, Bang Riza ini. Kok rendah sekali 3-0 kan kemarin kita kalah sama Australia, Bro. Ilustrasi 3 itu tadi saya bilang kan 2 alat bukti, saya tambahinlah 1, jadi sudah 3-0. Nah apalagi UGM nih, otoritas UGM sudah mengatakan itu asli. Itu bukti yang sangat sulit dibantah. Hanya bisa menjadi 4-3 kalau TPUA ini bisa membuktikan bahwa UGM ini ikut tipu-tipu juga. Jadi bukan bukti yang di pinggir-pinggir. Mohon maaf nih, ini kan sementara ini buktinya di pinggir-pinggir nih. Buktinya scattered sporadis ya, misalnya Universitas Pramuka lah, kemudian foto facial recognition. Ini bukti yang bermain di pinggir, tidak menyerang jantung pertahanan. Kalau mau menyerang jantung pertahanan, tadi berikanlah jarak antara kebenaran hukum itu dengan kebenaran real. Jadi kekurangan striker nih ya. Kekurangan striker dari orang kurang total football. Tinggal ditambah, Bang. Iya, Bang. gitu kira-kira. Sebenarnya Nah, saya sebenarnya ada satu pertanyaan berkaitan dengan politik tadi ya. Walaupun kita tidak terlalu fokus di situ. Tapi tadi Pak Rizal bilang katakan ada punya bukti tadi ya. Tiga ijazah dari yang lain. Saya kira itu bisa dibawa ke gelar perkara kalau memang betul ada. Kira itu untuk menentukan identik non identik. Itu akan menentukan proses berikut. Yaitulah yang akan kita uji. Gitu. Mungkin mudah-mudahan harus bisa dijadikan masukan juga buat. Artinya kalau diuji kan komparasinya berarti ijazah Jokowi yang asli dong. Nah, harusnya begitu. Seharusnya aksesnya pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Seharusnya menurut saya kemarin itu tidak dikembalikan dulu pihak Barreskrim itu kan meminjam asli katakanlah yang dari Pak Jokowi karena proses belum selesai, gelar perkara juga belum, tapi sudah dikembalikan gitu. Alasannya karena masih penyelidikan. Makanya iya, tapi penyelidikannya belum tuntas masalahnya tadinya gitu kan. Tuntutan kita sebenarnya sita dong, ya, tapi bukan penyelidikan. Dan penyelidikan juga tuntaskan dulu dong, pegang dulu itu. Karena akan diuji bersama gitu tadinya gitu ya. Tapi sekarang sudah kembalikan, apakah nanti bisa ditarik lagi atau tidak? Itu persoalan. Menurut Barreskrim udah tuntas, menurut TPUA kan yang belum tuntas, makanya ada gelar perkara khusus. Iya. Nah persoalannya untuk menyatakan itu belum tuntas, nggak dikasih senjata untuk makan kedudukan itu. Tapi meski ini ada aspek lain ya, bahwa betul asli yang dipegang Pak Jokowi belum diperlihatkan secara terbuka. Kita tuntut sebenarnya besok juga kan Pak Jokowi diundang. Bawalah, itu satu. Yang kedua, bahwa telah berulang-ulang itu telah dipublikasikan. Itu kan misalnya di pihak dekan Fakultas Kehutanan sudah melakukan ini gitu kan fotokopi ijazah Jokowi gitu kan sudah ada tuh. Terus kepada wartawan 11 lebih jurnalis ini kemudian sudah mereka lihat kok kenapa berkacamata gitu kan yang kemudian kita bisa konklusikan sama dengan yang kemarin disampaikan oleh Pak Dekan.
Kemudian ada lagi Sandi, ini asli, dia kemukakan, sama itu juga. Itu. Dan kan dia konfirmasi ke Pak Jokowi setelah datang, keluar dari pertemuannya, benar katanya itu asli. Tuh, itu yang pernah dipublikasikan juga sebelumnya. Terakhir itu pihak Dirtipidum waktu memaparkan di tanggal 22 Mei itu, walaupun itu fotokopi gitu kan, tapi nggak beda itu, bahwa fotokopi itu fotokopi yang dia ambil dari yang asli menurut yang dipegang oleh Pak Jokowi. Berarti konklusinya nggak ada lagi ijazah selain itu. Itu sudah sekurang-kurangnya 5 kali lah itu diungkap-ungkap, sehingga sebetulnya itu jadi dasar juga. Nah, kalau ada yang lain tunjukkan. Kalau nggak ada ya sudah kita tahu kok. Walaupun belum lihat, belum diperlihatkan, sudah tahu kok yang asli itu yang begitu gitu. Itu yang beredar di media-media itu yang asli, yang ditunjukkan Itu semuanya yang Barreskrim itu yang pakai kacamata, yang capnya di balik jas. Itu nggak ada lagi. Itu semuanya itu. Jadi real ijazahnya itu. Ya, real ijazah itu. Jadi sudah bisa mudah dianalisis. Dan itu beda dengan yang Bapak punya itu, yang 3. Ya itu beda dalam arti font face-nya gitu kan. Kemudian terutama font face gitu kan, pada tata letaknya gitu kan. Udah diuji itu, ada 6 huruf yang beda. N-nya ke sini, Z-nya ke situ misalnya. Artinya kalau variasi keasliannya tuh yang mana? Apakah betul-betul palsu, setengah asli yang tadi saya katakan, yang mana? Ya kita menduganya bahwa itu palsu. Palsu total. Palsu total dimulai dari Yang versi Bapak kenapa nggak pernah muncul di media gitu? Oh sudah muncul. Sudah muncul? Yang itu sudah, Dr. Roy Suryo sudah kemukakan, dipampangkan itu. Nggak, Bang, saya di media-media Sudah 115, 116, 117 dibandingkan dengan 1120. Karena Pak Jokowi 1120. Sudah itu. Gitu. Nah itulah yang kita besok klarifikasi atau kita ajukan dalam sidang. Karena ini perlu penetapan yang pasti gitu, antara identik tidak identik, karena itu yang menentukan. Kemarin identik, ini ada bukti tidak identik, bagaimana ini gitu. Kalau misalnya jadi tidak identik, palsu. Ya, saya sebenarnya ingin tadi mempertanyakan. Tadi kan kalau ditanyakan kepada akademisi agak repot itu. Kita langsung tanya ke Pak Rizal. Ya, betul. Ya. Misalnya, ini kan persoalannya begini. Urgensi hukum kita udah jelas. Ya. Tapi urgensi politiknya di mana nih? Oh iya. Ya kan, misalnya syarat orang menjadi presiden itu bukan ijazah S1. SMA. Itu adalah SMA. Iya. Nah saya juga nggak tahu nih Pak. Ya. Wallahu alam tiba-tiba kok muncul soal ijazah palsu ini. Nah mungkin Bapak bisa cerita dari mana ini? Ya. Ya, Iya kan? coba diceritakan Nah, biar mungkin kita tahu. sekilas saja Pak. Sekilas. Awalnya itu kan Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover. Itu yang mengungkap pertama. Tapi itu kan akhirnya menjadi konsumsi media. Bahkan hanya diskursus lah. Ditarik nih oleh TPUA gitu kan, Pak Egy gitu. Bagaimana agar jadi bukti hukum. Itu Tapi di situ di buku itu pertama. disebut ijazah Jokowi palsu. Palsu. Undercover 2. Undercover 2 itu bukan hanya ijazah S1, sampai ke SMA, SMP palsu. Nah itu kan harus dibuktikan gitu. Nah inilah teman kita yang membantu, TPUA membantu menarik ke ranah hukum. Digugatlah secara perdata gitu ya seterusnya gitu kan. Jadi proses-proses yang dilakukan oleh TPUA adalah membawa ke ranah hukum supaya ada kepastian hukum. Gitu, begitu Bang Zulfan gitu kan. Awalnya itu jadi tidak ada politisnya. Bahwa orang mau memanfaatkan itu di luar ranah kita. Jadi sebab musababnya buku itu ya. Ya. Cukup itu pertamanya gitu. Terus kita angkat ke proses-proses. Tinggal sebenarnya membuktikan validitas buku itu isinya. Kan gitu Ya. pembuktiannya kan. Tapi buku itu sudah menjadi lepas. Itu kan awal saja.
gitu kan, awal saja yang kemudian kita gugat secara perdata. Iya, iya. Setelah itu gitu kan berkembang temuan-temuan publik mengenai ijazah dan skripsi. Itu Bang. Itu, Bang. Ya, ini kita udah hampir masuk 5:30, bentar lagi maghrib. Ya. Mungkin saya memberikan semacam closing lah, pandangan ya. Saya mulai dari Habib Pitra dulu. Silakan Habib. Yang pertama, janganlah pernah menjual ayat agama maupun umat di atas kepentingan pribadi. Karena agama itu tidak bersalah pada siapapun dan ayat itu tidak bersalah pada manusia manapun. Kita sebagai manusia sifatnya salah dan hilaf karena kita bukan malaikat. Jadi jangan pernah merasa sempurna di atas orang lain karena diri kita juga belum sempurna seperti malaikat. Sebelum kita menuduh sesuatu hal kepada orang lain, berkacalah terlebih dahulu, bercerminlah terhadap diri sendiri, sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar murni dari kejujuran di dalam hati, tidak ada kepentingan apapun di dalam motivasi kita dalam melukai hati orang. Indonesia dibentuk dan dibangun berdasarkan hukum. Negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan Marktstaat. Untuk itu siapapun orangnya, siapapun pejabatnya, dan siapapun badan hukumnya, semua harus taat kepada hukum. Tidak ada bisa melakukan perbuatan kesewenang-wenangan sekalipun itu pejabat negara harus tunduk dan patuh kepada hukum sehingga perbuatan kita itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan di mata hukum. Jangan sekali-kali menuduh sesuatu hal tanpa bukti karena tuduhan itu sangat melukai hati orang dan tuduhan yang tidak punya bukti adalah fitnah bagi orang yang dituduh. Mari kita perbaiki diri kita sebelum kita menuduh orang lain sehingga kita bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, bagi agama kita maupun nusa dan bangsa. Salam dari saya, pengacara Mawar, Detektif Kribo. Ya, ini tadi ini fatwa ya. Ada fatwa ada. Nah kan kata-kata bijak kan gitu. Ada fatwa. Bang. Coba Bang, terakhir Abang mungkin dari semacam closing lah melihat apa yang berkembang pembicaraan tadi. Iya, saya kira saya bukan menyesalkan penghentian penyelidikan, bukan. Itu kewenangannya Polri, gitu ya. Tapi menurut saya akan lebih baik perkara ini sampai ke pengadilan, ya sampai ke pengadilan. Semua pihak nanti punya hak untuk mengemukakan argumennya, untuk mengemukakan pembuktiannya, baik yang didudukan sebagai tersangka maupun yang didudukan sebagai saksi pelapor atau lawannya dan sebagainya, itu punya kesempatan untuk berargumen di muka pengadilan. Ada dua keuntungannya. Satu akan ada putusan yang pasti gitu ya. Yang kedua masyarakat menyaksikan semuanya. Dan itu menurut saya satu jalan penyelesaian yang baik gitu. Pada akhirnya nanti kesimpulannya apakah ada atau tidak ijazah palsu itu, atau ada atau tidak pencemaran nama baik itu, nanti pengadilan yang akan memutuskan. Saya kira itu akan clear gitu kalau itu sampai ke pengadilan. Ya. Nanti terakhir. Ya, siap. Silakan Pak. Oh, iya. Closing statement Ya, saja. yang pertama tentu Ini saja nggak perlu panjang-panjang aja, karena kita mau dekat maghrib. Equality before the law ya. Jadi diharapkan agar semua pihak dalam posisi yang sama. Pak Jokowi betul presiden, sekarang mantan presiden, nggak boleh dalam posisi yang lebih gitu kan ketika berhadapan dengan warga lain dalam proses-proses hukum. Jadi itu poin satu. Poin dua, betul bahwa syarat menjadi presiden itu adalah ijazah SMA. Persoalannya yang dimasukkan sebagai bukti bukan yang SMA. Gitu. Itu yang menjadi bahan kajian berikutnya. Kalau yang dimasukkannya yang perguruan tinggi bermasalah, ya itu yang diuji dan dikaji gitu. Tapi kalau yang dimasukkan SMA ya mungkin tidak ada masalah, bisa saja gitu. Jadi intinya adalah aspek-aspek dampaknya gitu, dampak dari jika ijazah itu palsu, betapa terbohonginya masyarakat dan rakyat Indonesia oleh seorang pemimpin yang memalsukan identitasnya. Saya kira ingin kita beri nuansa itu saja kepada masyarakat. Ya, gitu, Pak. dan tampaknya
Pak Jokowi kita anggap ceroboh. Kan gitu. Ini kita anggap ceroboh. Seandainya hanya dibutuhkan ijazah SMA, tetapi ada ijazah S1-nya palsu dimasukkan. Ini kan ceroboh namanya. Betul nggak? Apa mungkin beliau ceroboh? Ini nanti kembali lagi pengadilan tadi yang harus membuktikan. Silakan, Mas. Saya Iya kan, ini kita closing nih. gini, Close. saya mencoba untuk membangun mungkin mahasiswa atau rakyat atau para pakar pidana. Gini, bagaimana bisa menjawab 6.000 SMK nggak jelas? Bagaimana bisa menjawab 11.000 triliun di luar belum di kantong saya? 10 juta pekerjaan juga tidak jelas, ditambah anaknya 19 juta dan bla 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 termasuk impor. Dari situ bisa berpendapat real rakyat itu bahwa ini tidak terjadi. Ditambah lagi dengan proses yang sekarang lagi ribut. Padahal logikanya begini, kalau saya misalnya meminta kepada abang soal ijazah, boleh abang tidak ngasih karena person ya, privat ya. Oh jangan, kepentingan Anda apa? Lah kalau pejabat publik mutlak memberitahukan kalau ada begini. Masa sih beratnya itu apa? Nunjukin ijazah. Kalau perlu semua media panggil, ketemu di Hotel Borobudur, panggil ahli IT, panggil ahli telematika, ya kan? Jurnalis luar negeri maupun ini, bahkan dia bisa menghadirkan ini ijazah saya, ini skripsi saya, ini waktu KKN saya, ini dokumentasi saya, ini dosen pembimbing saya, ini dosen pembina, ini mantan rektor masih hidup, ini mantan dekan. Misalnya, contohnya apa beratnya? Itulah. Setelah itu dicek, selesai semua, peringatkan, hei Egy Sujana atau siapapun, hei Rizal misalnya, aku kasih waktu kau 3 hari. Kalau kau minta maaf, aku terima. Tapi kalau kau tidak minta maaf, biar diliput oleh media massa ini. Kan begitu. Berarti Anda melawan kebenaran. Berarti saya punya hak untuk melaporkan. Bagus kalau begitu. Kan kira-kira begitu kan. Artinya ada keterbukaan, apa sih beratnya? Bawa saja. Inilah skripsi saya, panggil semua media. Oh sekarang saya diributkan. Saya kan gak enak presiden ini. Masa saya diributkan? Saya wali kota, saya pernah jadi gubernur, saya presiden 2 kali, 3 kali kan jadi konflik aja, nggak jadi. Nah ini loh ijazah, ini loh skripsi, ini loh KKN, ini dokumentasi, ini waktu saya daftar hadir, SKS saya sekian, nilai saya bukan 2, di bawah 2, ya nggak lulus lah bagaimana 2, kan pernah bilang begitu, IP-nya 2, nggak sampai 2, kok, itu namanya nggak lulus. Artinya dijelaskan semua secara terbuka. Loh, kita bangga punya presiden begitu. Saya kemarin sempat bilang ke KPK waktu OCCRP, presiden saya jangan difitnah, saya bilang, sampai saya datang ke KPK, periksa Pak Jokowi, benar nggak tuduhan OCCRP itu terkorup nomor 2 sedunia? Kalau enggak, Pak Jokowi panggil lawyer-lawyer internasional buat somasi itu di Leiden, di Belanda itu. Den Haag. Iya, harus di Den Haag itu Belanda disomasi. Anda kok mencemarkan di seluruh dunia? Saya korupsi nomor 2 di bawah Assad, Bashar Assad. Bashar Assad kan hampir ratusan T itu. Nah, ini kan bahaya. Saya merasa rakyat Indonesia terpukul. Saya minta ke KPK, saya datang ke KPK. Periksa, publikasikan. Kalau tidak terbukti, Pak Jokowi melalui lawyer internasional somasi itu. Kalau tidak dijawab 3 kali somasi misalnya per 1 minggu, buat gugatan internasional. Rakyat Indonesia, saya yakin 1000% akan mendukung itu. Bahkan kata si Rismon 11.000 triliun persen akan didukung kekuatan itu. Itu loh Pak yakin saya begitu. Maksud saya hal-hal begini ini loh kan sederhana. Gitu loh. Itu tunjukin selesai. Iya, makanya kita doakan lah. Ini datang sudah ketemu langsung sama beliau ke rumahnya. Gitu loh ya.
udah kamu kan nggak punya apa? Ya. Nggak punya apa kapasitas apa? Apa Ya, nanti? saya hanya mau menunjukkan di pengadilan. Saya hanya menunjukkan, loh kita sidang, tapi nggak ditunjukin. 2022 kita sidang di PN Pusat, nggak ditunjukin juga di NU. Lah kapan terus? Ya Allah, padahal itu Nanti sangat mungkin sederhana. selesai proses polisi ini ya. Ya. Pasti. Tidak, maksud saya dari awal tidak perlu nunggu ribet begini, pakai dikawal pengacara banyak, pakai ribut. Itu tadi, saya kok tidak enak Ini orang Solo. Loh, justru itu makanya penting bahwa disampaikan secara terbuka itu, karena memang hidup itu harus terbuka. Apalagi ini pejabat publik, dibiayai rakyat. Seluruhnya loh dibiayai rakyat ini. Lah kan artinya apa salahnya? Wong cuman urusan 3 menit paling. Bawa saja segumpal apa. Ini dokumentasi saya kan selesai, maksud saya. Ini maaf, ini penting disampaikan. Tapi wajar juga rakyat ingin tahu. Itu loh. Terus rakyatnya begitu ingin tahu harus dilaporkan, harus ditangkap. Apa enggak sedih? Mantan presiden mau melaporkan rakyatnya. Sedih kita ini, gitu loh ya. Saya berharap Pak Prabowo turun tangan dalam hal ini. Bisa diselesaikan dengan cara apa yang terbaik gitu loh. Dengan Pak Prabowo. Saya yakin bisa gitu loh ya. Ini kan kegaduhan ini jadi akhirnya ke internasional. Gitu loh. Jadi bagaimana ya? Kalau saya melihat Bung Hatta sekolah di Leiden ditampilin tuh ijazahnya itu ditaruh secara terbuka itu biar dilihat sama orang bahwa kita lulusan Leiden Belanda. Bagus maksud saya. Itu kan Leiden, kalau UGM kan mungkin Belanda. Leiden bukan UGM di Leiden itu ada loh. Ada koneknya tuh ada, bagus. Karena UGM ini universitas ternama loh, bukan main-main loh. Besar loh universitas. Terbaik ya. Terbaik. Iya. Setelah UI atau saingan sama UI terus. Iya pokoknya saingan UI. Tapi tertua lah juga ini UGM ini. Orang-orang dari kehakiman kejaksaan tuh rata-rata UGM saya lihat itu. Lah maksud saya. Walaupun sekarang kalah sama UI. Oh iya. Ya soal itu relatif ya Pak ya. Relatif lah ya. Tapi tentu Pancasila ngamuk nanti. Apa Trisakti ngamuk nanti kalau dikalahkan. Tapi itulah maksud saya itu sangat sederhana, sesederhana ini sih kok nggak bisa gitu loh. Oke Pak, nanti kita kan nanti ada ini kan yang rame-rame. Nah, nanti kita khusus ya, secara khusus 1 atau 2 orang nanti kita bahas lebih dalam lagi. Ini karena menyangkut waktu mau maghrib nih. Iya. Ya kan? Iya. Nanti gara-gara ijazah ini kita kayak sholat. Iya. Apa? Ya. Sebenarnya Aristo-nya enggak, bukan. Saya tahu namanya, tapi saya mau panggil profesor. Enggak lah Pak, belum Pak. Belum ya. Pakar pidana lah paling tidak. Beliau sama. Ya, pakar hukum pidana UI. Ya. Jadi sederhana aja Bang sebenarnya. Jadi sesuai nama acara Abang Presiden ini Majelis Antitesis, ini ada 2 tesis tentang kebenaran tadi. Ya. 1 kebenaran hukum yang berpijak pada definisi otoritas tadi, yaitu temuan Bareskrim, UGM. Yang kedua, tesis kedua untuk mengcounter atau sebagai antitesis itu adalah kebenaran realita atau actual truth yang coba digaungkan oleh teman-teman TPUA, memberikan jarak. Nah, kita masih akan melihat nih, menyaksikan prosesnya, mana kira-kira yang menang nih tesis kebenaran, yang lebih strong. Sintesisnya mana nih? Ya, sintesisnya bagaimana? So far, kayaknya tesis pertama ini sedang mendapatkan angin tadi. Iya. Dan lagi coba, kedudukan ini lagi coba mau disamakan atau diputar balikan. Besok ya. Nah, besok. Kan besok Polri akan apa tuh namanya? Gelar perkara khusus. Nah, mudah-mudahan ada ketitik terang ya. Dan sebenarnya Indonesia ini kan paling gampang menyelesaikan masalah. Kalau ribut-ribut gini seperti katakan tadi, kita bikin aja tumpeng nasi kuning, ya kan? Keluarga. Semuanya secara kekeluargaan selesai, kan biasa begitu. Ya, terima kasih. Tidak bisa, presiden juga bisa memanggil kau punya hak. Iya, potong nasi kuning. Untuk dikumpulin semua. Udahlah, jangan gaduh. Ini kan gak enak sama negara ini, udah. Bisa. Bisa. Asal semua kesepakatan ada ya kan? Bisa. Kenapa tidak? Ini malah melibatkan lagi katanya ada
mantan presiden ikut-ikutan pula kan jadi ramai lagi. Oke, terima kasih ya. Jadi saya ada yang saya panggil abang, ada saya panggil kawan-kawan ya, dan juga kepada adik-adik ini yang sudah hadir ya, paling tidak bisa menyampaikan kepada kawan-kawannya di kampus bahwa beginilah perkembangan yang ada, dan saya kira ini penting ya. Jangan hanya baca di medsos, TikTok dan lain-lain, belum tentu benar. Ya inilah realnya apa yang disampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi kita di forum yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.